Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Kalisni. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis jasa dan apa tujuan bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bidang bisnis yang menjual atau menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Sedangkan tujuan bisnis adalah yang pertama memperoleh keuntungan dan yang kedua membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di sini kami akan memilih bisnis jasa yaitu Berkat Maju Servis yang menerima servis AC, servis kulkas dan servis mesin cuci. Selanjutnya di sini akan diwawancarai oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmat Ridwan Rambe, dan Wisra Usna, Nova, Elia Rosdiana, dan Cut Mislayanti. Kami akan mempresentasikan tentang, maksudnya mewawancarain tentang dari CV Berkat Maju Servis, yang mana CV ini berjalan di bidang pendingin dan tata udara, berjalan di bidang servis dan penjualan produk AC, pendingin dan sebagainya. Oke, di sini sebagai narasumber ada Abangda Lutfi dan Abangda Delami yang sebagai narasumber kita pada hari ini. Baik, langsung saja saya berikan kepada Elia Rosdiana. Untuk bisnis jasa yang abang jalan sendiri kan ini jasa servis AC. Bagaimana Anda memastikan bahwa para pelanggan kembali menggunakan jasa servis Anda secara berulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dailami, bisa mewakili dari pimpinan Berkat Maju Servis. Jadi dari kami untuk menjaga jasa servis ini agar pelanggan tetap setia servis sama kami, yaitu menjaga kriteria kita servis, yaitu memberi jasa servis yang terbaik. Misalnya kita melakukan servis ini, kita pasang AC, kita bongkar pasang. Gimana yang kita bongkar sebelumnya harus memastikan kita pasang seperti semula. Dan jasa servis ini setelah kita servis harus betul-betul dingin maksimal. Dan kita memberi diskon, misalnya dalam 6 bulan sekali servis. Dari 6 bulan ini terjadwal kita 6 bulan ke depan kita servis lagi. Misalnya udah 6 kali pertemuan servis, sesekali kita kasih diskon untuk menjaga pelanggan gitu. Dan dari harga juga, misalnya harga standar 150, ini rata-rata sekali kita kasih harga normal di bawah itu. Seperti itu. Berarti kalau untuk diskon-diskon yang diberikan itu apakah dia secara berkala atau dia karena pelanggan aja gitu, atau sama konsumen yang tidak langganan juga diberikan gitu? Enggak, terutama kita utamakan ini untuk pelanggan yang sudah berlangganan. Misalnya dari 6 bulan sekali ya, ini udah rutin nih servis nih, udah 6 kali setiap setahun 2 kali ya, rutin servis ini kita kasih diskon nih. Oke, terima kasih Bang. Ke pertanyaan selanjutnya silakan. Dan bagaimana Anda menangani keluhan pelanggan jika mereka tidak puas dengan layanan Anda? Iya, kita terus fast respon, cepat tangani ya. Misalnya ada keluhan, langsung kita tangani lewat WhatsApp dulu. Misalnya memberi ini jeda waktu berapa lama kita akan bergerak ke sana kan, estimasinya. Nanti kalau udah kita konfirmasi, baru kita masukkan ke jadwal. Setelah di jadwal, baru kita atur di sini, atur rekan untuk ke lapangan. Kita di sini di bengkel juga kita atur beberapa orang. Jadi pengennya ganti nih narasumber selanjutnya kan, dari Abang Delpi. Ada pertanyaan yang menarik nih. Yang pertanyaan ketiga,
tadi pertanyaannya. Oh iya, apa yang membuat jasa servis abang ini itu berbeda dari yang lain gitu? Ada hal apakah yang signifikan berbeda dari jasa-jasa servis yang lain gitu, CV yang lain gitu bang? Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Lutfi. Jadi pertanyaannya Apa yang buat ini beda gitu? yang beda. Dari Jadi servis lain gitu. servis kita ini sebetulnya identiknya sama dengan pada umumnya, tapi yang membuat kita beda dari segi kita sebetulnya bersertifikasi dan kerjasama juga dengan PT-PT tertentu. Berarti teknisi-teknisinya itu selalu disertifikasi sama profesi nasional berarti? Ya betul. Nanti kita ada kerjasama dengan sepertinya perusahaan-perusahaan asing yang sekarang bergelut lah di Indonesia nih. Berarti kalau misalnya udah kerja sama PT-PT besar, berarti proyek-proyek besar juga bisa Insyaallah diambil. nanti akan kita capai juga. Nah, sekali nanti kita buat nih hasil servis untuk gratis, untuk masjid gratis. Oh, Ya itu pun ada program juga dari perusahaan. apa nama programnya tadi bang? Service Assist. Misalnya sertifikasi bersama misalnya apa nih kan, itu nanti Berarti selanjutnya akan ada program servisasi gratis untuk masjid-masjid gitu ya bang? Tiap hari Kamis kan, Setiap hari Kamis. bisa dipakai untuk hari Jumat. Itu juga itu juga salah satu pembeda dari mungkin servisasi yang lain gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh kita tanyakan kembali. Oh ya, ini menarik juga ini bang, sedikit lebih menarik dari Oke. pertanyaan sebelumnya. Ini mungkin karena bang yang orang lapangan kan. Jadi kami pengen tahu nih tantangan apa nih, tantangan apa yang agak sulit gitu dihadapi ketika di lapangan maupun ketika di non lapangan gitu, menghadapi konsumen dan lain-lain sebagainya gitu bang. sebenarnya untuk tantangan nggak ada yang berat. Gak ada yang berat. Ya kecuali kita ya yang berat untuk jalaninya. Paling yang beratnya konsumen nih kan, telepon jam 1. Jadi kita harus cepat jam 1.50 harus ada di tempat kediaman beliau. Sedangkan kita jam 1 tersebut masih kerja di tempat lain. Itu sih sebetulnya kendala yang sering terjadi di lapangan. Tapi kalau kita tahu cara berkomunikasi dengan konsumen, itu akan aman-aman aja. Iya. Cara negosiasi Iya. tadi ya bang. Oke, baik. Berarti pada intinya mungkin agak kendala di manajemen waktunya aja mungkin. Iya. Kendala itu kita bisa ini analisis sekarang. Tapi untuk memasukkan jadwal hari ini kita jadwal besok, gitu kan. Terus untuk hari ini kita coverkan terus itu. Nanti ini bergilir nih antrian, nomor masuk antrian kita jadwalkan satu persatu. Jadi semuanya bisa tertangani dengan baik. Oke, terima kasih abang dah. Ada nih. Pertanyaan selanjutnya untuk karyawan sendiri biar betah kerja sebagai servis AC di sini itu gimana mas? Ya kita untuk misalnya masalah gaji kan, kita kasih yang sewajarnya, ada kebutuhan kita. Terus sekali kita servis nih, tiap sebulan sekali nih kita servis, kita bawa ke laut atau kemana kan, sekali bawa bakar sini untuk servis tim gitu. Supaya ini rekan-rekan kita ini betah. Ataupun ini nanti setiap ada keluhan kita konfirmasi sama-sama nih, gimana nih cara jalan tengahnya. Selanjutnya. Untuk strategi pemasaran ke depannya untuk servis AC ini ada rencana lebih nggak? Ya, alhamdulillah wacana kita kan ini sangat besar untuk kita bekerja sama dengan PT-PT ya. Misalnya dari PT Tim, PT Arun, supaya kita bisa masuk tiap tender-tender kita masuk. Itu wacana kita terbesar. Terus ini anggota kerja kita harus tambahkan. Dari tim-tim kerja ini kita support supaya bisa kompak. Dari tender-tender kita masuk dan nanti kedepannya insya Allah kita akan sediakan spare parts ini untuk freon
Jadi untuk teknisi yang jauh dari kota bisa beli di sini spare part. Itu wacana ke depan ya. Berarti untuk wacana ke depan itu ada penambahan produk dan penambahan lapangan kerja berarti ya Pak? Oke, seperti itu. Berarti mungkin nanti bisa diinfoin untuk lapangan kerja itu kita bisa bagikan kepada mahasiswa mungkin yang baru tamat ataupun anak-anak SMK yang baru tamat gitu ya Bang, untuk masuk ke. Iya, insya Allah kalau orang ini sanggup dengan kriteria kita untuk menerima ya. Misalkan dari teknik-teknik terutama. Iya. Oke, jadi untuk ini ya Bang, ada sedikit pertanyaan. Jadi gimana gitu kan membangun usaha yang mungkin kalau abang dulu mungkin kan setahu saya gitu kan memulai usaha ini dari nol gitu ya Bang, nol besar gitu kan, sehingga bisa memperjuangkan menjadi usaha yang baik gini gitu Bang. Itu gimana Bang tips-tipsnya gitu ya, kiat-kiatnya gitu untuk kami sebagai mahasiswa kewirausahaan tahu gitu kan bagaimana membangun usaha kewirausahaan dengan baik gitu. Ya, gimana ya? Tip yang pertama ya, awalnya kita nekat nih, berdua nih, konfirmasi melalui by telepon ya. Yuk kita nekat dulu. Ada modal sedikit yuk, tanah. Kira-kira kita beli spare part yang memenuhi standar dulu ya. Baru kita gabungkan tim, baru sewa toko, baru cari langganan di lapangan. Mulai dari promosi-promosi, itu dari awal modal nekat aja. Modal nekat kan didampingi oleh skill yang udah ada. Mungkin dari kita dulu dari SMK udah belajar ini. Ini udah target tahun segini kita harus bisa buka usaha. Gitu. Tadi modal nekatnya aja dulu. Modal nekat, ada modal, ada niat, ada rencana, buka tim, insyaallah. Mungkin kan ada perbedaan dari Bang Delami dengan Bang Lutfi. Kalau untuk Bang Lutfi lah, kira-kira Bang Lutfi nih kiat-kiatnya makanya bisa seperti ini gitu sekarang gimana gitu, kiat-kiat dan tips untuk kami lah sebagai mahasiswa. Ya, untuk perbedaan sebetulnya tidak ada, tapi sedikit tambahan yang perlu dipertimbangkan cuma relasi sebetulnya. Relasi. Jadi kita berkawan, maksimalkan kawan kita yang banyak, yang baik-baik lah. Jadi dikarenakan kawan ini kan nanti usaha kita pun jalan dari omongan dia juga. Baik-baik. Ya walaupun kita usahanya dari nol, kita kan mulai dari nol nih. Jadi harus itu punya relasi. Makanya pentingnya relasi, itulah tujuannya. Dari rekan-rekan juga kita minta, misalnya kita nih tadi nggak ada jadwal nih, ada yang lebih jadwal, boleh kita kirim sini. Dari kawan itu semuanya ya, kirim jadwal nih kita servis. Ya. Terus kita pas lagi banyak job kita ukur juga ke kawan biar cepat selesai. Terus nih harus kita pastikan kawan yang kita ukur nih bisa kita percaya. Karena apa? Kita servisasi ini kita masuk ke kamar-kamar pribadi orang. Ya. Dari situ kita lihat HP, handphone, emas kan. Harus betul-betul teknisi ini harus jujur. Berarti menjaga yang namanya kepercayaan gitu ya Pak. Iya. Kepercayaan dan konsumen lah gitu ya. Nama baik kita juga dan kepercayaan konsumen gitu. Jangan sampai jujur ya kan. Apalagi kita bawa nama CV gitu kan. Betul kita jaga. Jadi ada pertanyaan lagi? Kalau untuk tantangan dalam bekerja sendiri ada nggak Pak? Tantangan sebetulnya nggak ada tantangan. Paling kan dari konsumen yang agak suara bentak itu. Mungkin kita yang teknisi ini harus sabar. Dengan kita balas api sama api ya. Iya benar. Nah, ini solusi yang gini. Tetap konsumen ini tetap memberikan arahan pemasangan AC misalnya sini. Tetap di sini. Padahal nih dari kita masukkan dulu, masukkan. Oh ini nggak bagus ini, kendala servis gini. Ya. Kita kasih solusi terbaik gimana? Dan setelah kita kasih solusi terbaik ini, konsumen ini merasa nyaman. Oh ini ada solusi dari teknisi ini. Oke, mungkin itu aja Bang pertanyaan dari kami nih kan hari ini. Kalau Abang bila kami ada salah gini Bang, salah kata ataupun perbuatan kami hari ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin bila Abang ada saran untuk kami, silahkan kami terima gitu kan dengan besar hati, karena kami juga sebagai mahasiswa kewirausahaan, kami juga sebagai calon-calon pengusaha dan ingin meneruskan abang-abang yang ada di sini gitu, meneruskan usaha-usaha dan perjuangan abang-abang gitu. Oke, maka dari itu
wawancara kita pada hari ini tentang servis AC, pendingin dan sebagainya. Mungkin akan berakhir di sini dan sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.